Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Menyembah dalam roh dan kebenaran, malam hari ini akan membahas tentang memberi persembahan. Memberi persembahan, kualitas atau kuantitas yang menjadi penting. Hati atau jumlah persembahannya. Pak Eka di dalam bukunya mengatakan, kualitas hati kita paling penting dalam memberi persembahan, tapi kualitas juga akan menentukan kuantitas. Semakin hati kita bersyukur, semakin besar pula kerinduan kita untuk memberi lebih banyak kepada Tuhan. Karena itu, ketika memberi persembahan, yang paling menjadi penting adalah sejauh mana kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Tidak ada persembahan yang terlalu sedikit dan tidak ada persembahan yang terlalu besar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kita dapat memberikan persembahan sedikit atau dapat memberikan persembahan banyak, tergantung dari seberapa besar rasa syukur kita dan dari apa yang kita miliki. Di dalam Alkitab, 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12 mengatakan, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Jangan sampai kita berhutang demi memberikan persembahan. Karena persembahan bukanlah sebuah kewajiban yang kemudian menentukan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Melainkan persembahan adalah sebuah ungkapan syukur dari apa yang telah kita terima dan kita mau mengingat Tuhan untuk memberi persembahan agar digunakan untuk pelayanan gereja Tuhan dan pelayanan di dalam dunia ini. Karena itu di dalam memberikan persembahan, maka tidak ada soal standar jumlah yang bisa kita berikan. Atau kita mungkin mengatakan bagaimana dengan persepuluhan. Tentu persepuluhan adalah sebuah aturan yang Alkitab ajarkan. Namun bukan menjadi sebuah patokan satu-satunya. Jika kita ingin memberi lebih daripada persepuluhan kita, tentu saja hal itu baik. Namun ketika kita belum bisa memberikan 1/10 dari berkat kita karena berbagai kebutuhan-kebutuhan yang ada khususnya di masa ini, maka tentu hal itu pun bukanlah sebuah dosa di hadapan Tuhan. Yang menjadi penting dalam persembahan adalah seberapa kita mau bersyukur kepada Tuhan, kualitas hati kita, dan seberapa yang kita punya. Nah, pada masa ibadah online saat ini, maka kita menjalankan ibadah online tentu dengan persembahan yang kita lakukan juga secara online. Kita di GKI Gading Indah punya 2 cara untuk memberikan persembahan, bukan? Yang pertama dengan mentransfer setiap ibadah minggu online kita, atau yang kedua kita kumpulkan dulu di rumah. Lalu ketika kita sudah bisa ibadah onsite, nanti kita akan bawa persembahan itu ke gereja. Atau kita kumpulkan dulu sampai banyak, lalu kemudian baru kita transfer ke gereja. Lalu bolehkah jika misalnya uang yang kita kumpulkan di rumah menjadi persembahan, kita pakai dulu untuk kebutuhan kita yang lain? Maka tentu saja itu diperbolehkan. Sejauh persembahan itu belum ditransfer ke gereja, maka bukankah uang itu atau dana itu menjadi milik kita untuk kita kelola dengan sebaik-baiknya? Maka yang menjadi penting adalah bagaimana kita mengatur atau mengelola keuangan kita dan sejauh mana kita berkomitmen memberikan persembahan kepada Tuhan. Jangan sampai kemudian kita bela-belain memberikan persembahan yang besar kepada Tuhan, tapi kemudian ada kebutuhan-kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan rumah tangga atau sekolah yang terbengkalai karena hal itu. Ketika kita bicara tentang memberi persembahan, ini soal bagaimana kita mengelola keuangan kita setiap bulannya dan sejauh mana kita mau memberikan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur. Dan tentu ketika kita bicara tentang memberi persembahan, ketika kita memberi persembahan ke gereja utama kita atau ke gereja di mana kita menjadi anggota, kita tahu bahwa hal itu juga tentu akan digunakan sebaik-baiknya untuk dikelola oleh majelis jemaat. Majelis jemaat mengelola keuangan pada saat ini untuk membiayai operasional gereja,
pelayanan-pelayanan virtual, serta untuk melakukan pelayanan-pelayanan diakonia. KBS, eksternal dan internal di GKI Gading Indah membutuhkan dana yang cukup besar, dan karena itu tentu membutuhkan bantuan dari setiap kita untuk menolong agar program tersebut dapat terus berjalan dengan baik, menyentuh dan menolong semakin banyak orang di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Dan apa yang diungkapkan oleh Pendeta Eka di dalam bukunya tadi, bahwa ketika bicara tentang memberikan persembahan, mari kita mengingat bahwa kualitas hati kita untuk bersyukur kepada Tuhan, itulah yang menjadi penting. Bahwa ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan, maka kita sedang mengingat berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Milikilah hati yang penuh dengan ungkapan syukur, sehingga kita dapat mudah dan rela memberikan persembahan dari apa yang ada pada kita. Mari kini kita menaikkan doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita berdoa untuk setiap bendahara gereja di dalam mengelola keuangan gereja di masa pandemi ini. Mari kita berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa untuk gereja-gereja kiranya dapat menjadi berkat bagi umat dan masyarakat di masa-masa pandemi ini, serta kita doakan juga gereja-gereja yang mengalami kesulitan keuangan di masa pandemi. Kita doakan. Yang ketiga, mari berdoa untuk penanganan COVID-19, kebijakan pemerintah, kerjasama dan kesadaran masyarakat, serta tim-tim medis. Kita berdoa. Kita berdoa bersama. Allah yang Maha Kasih, dalam kehidupan ini biarlah kami mengingat dan bersyukur atas setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami punya hati yang rela untuk memberikan persembahan untuk digunakan menjadi berkat bagi gerejamu, bagi banyak orang di masa-masa pandemi ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap gereja-gereja yang mengalami kesulitan di masa-masa pandemi ini, Tuhan, untuk menjalankan kegiatan dan aktivitas mereka. Biarlah kiranya Tuhan terus memberikan hikmat kepada setiap majelis jemaat dan para pengurus gereja. Kami berdoa Tuhan untuk juga GKI Gading Indah di dalam menjalankan berbagai kegiatan-kegiatan yang ada pada masa ini. Biarlah kiranya GKI Gading Indah dapat Engkau pakai menjadi sapaan dan berkat bagi umat secara eksternal maupun internal di masa pandemi ini ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk aktivitas gerejamu, khususnya menjelang bulan keluarga yang akan mulai kami jalankan di bulan Oktober ini. Biarlah kiranya setiap persiapan dapat berjalan dengan baik, dapat semakin menguatkan kebersamaan kami sebagai keluarga di dalam Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang terus juga menyertai dan menuntun kehidupan kami di malam hari ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baik, dan esok hari kiranya kami bangun dengan semangat yang baru. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya kita dapat terus memberikan bukan hanya persembahan berupa uang, tapi mempersembahkan kehidupan kita secara menyeluruh kepada Tuhan, agar Tuhan pakai kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Selamat malam dan Tuhan memberkati.